Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bengkel Excel. Hari ini Bengkel Excel akan membawa sobat Excel untuk lebih memperdalam tentang format sel yang ada di Excel. Oke, bagi sobat Excel yang penasaran, jangan lupa tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Oke, sobat Excel, di sini sudah ada persiapan data yang sudah saya siapkan. Sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran untuk format sel yang ada di Excel. Oke, yang pertama tadi itu adalah number tab. Di sini number tab yang berisi tentang pilihan untuk berisi dari general, teks yang angka atau kategori perhitungan lain jika jumlah sel dimasukkan dalam fungsi formula. Yang kedua ada alignment, yaitu opsi ini untuk mengizinkan sobat Excel untuk mengolah atau mengubah posisi dan data alignment pada sel. Yang selanjutnya ada format tab. Semua font atribut ditunjukkan dalam tab ini termasuk muka, font, ukuran, style, dan efek. Terus ada juga yang border dan pattern tab. Tab ini mengizinkan Anda untuk memasukkan garis atau shading dan warna background dalam sel. Dan yang terakhir tadi ada yang namanya protect. Di situ nanti bergunanya untuk memprotect sebuah sheet atau sel tertentu yang akan kita proteksi agar tidak bisa diedit. Oke, kita akan langsung masuk ke penerapan yang pertama, yaitu dari menu di format sel, yaitu memanfaatkan menu dari number. Oke, sobat Excel, di sini sebelum kita masuk ke format sel, di sini caranya sebenarnya ada berbagai cara untuk masuk ke format sel ya. Di sini juga tersedia di ribbon home, di tab home. Di sini ada pilihannya number, font, alignment, dan yang lain-lain. Oke, yang kita minta pertama tadi kita belajar tentang number dahulu. Di sini number ada yang namanya general, number, currency, dan accounting, juga ada date. Untuk number di sini kita bahas yang pertama, yaitu kita biasanya menggunakan ada yang menggunakan separator atau pemisah. Contohnya di sini ada angka, yaitu biaya sewa 300.000 ya ini. 300.000 nanti kita kasih separatornya, kasih pemisah atau tidak. Kita coba ya. Di biaya sewa di sini karena di sini angka, kita blok dahulu apapun yang akan kita edit atau diformat. Setelah masuk, kita masuk lagi ke format cell number. Di sini caranya juga bisa diklik kanan pada data yang akan kita ubah, terus kita klik format cellnya. Nanti kita akan masuk ke galeri pada number. Nah, kita coba yang pertama yaitu di number, yaitu use separator. Di sini dia akan ada yang namanya 00 atau pemisahnya setelah angka dari ratusan ribu. Di sini juga decimal place-nya berguna untuk menambahkan angka di belakang koma. Nah, di sini ada pilihan yang namanya merah, itu ada yang min itu biasanya dikurung, jadi ada yang tidak dikurung. Kita coba enter dulu nomornya. Nah, akan seperti ini, ada separatornya dan juga ada di belakang koma. Kita coba dengan kalau angka minus ya. Minus 1000. Kita masuk ke number dan kita ke number sini. Nah, kita gunakan untuk numbernya itu ada di dalam kurung seperti ini. Nah, ini artinya minus kalau di Excel dalam kurung. Selanjutnya, kita masih bermain di number ya. Untuk format cell number, kita pakai di number sini saja, yaitu di currency. Currency di sini maksudnya yaitu memberi pengaturan lambang mata uang suatu negara. Jadi, kalau currency itu mengikuti. Jadi, kalau dia itu ratanya rata dempet angka dan satuan rupiahnya. Contohnya kita ambil di normal saja ya. Kalau minus seperti ini, kalau sudah kita oke. Nah, di sini currency yaitu artinya dia mengikuti di tengah seperti ini. Nanti ada bedanya lagi dengan yang accounting. Kita masuk ke format sheet lagi. Selanjutnya yaitu tadi yang saya singgung pertama, yaitu tentang accounting. Nah, accounting di sini ada simbol rupiah karena saya formatnya itu regionalnya sudah pakai Indonesia jadi rupiah. Yang perbedaan dari
currency itu dan accounting, jika accounting itu penulisan mata uang dengan menggunakan aturan akuntansi. Jadi, mata uangnya berada di kiri, sedangkan nilai angkanya berada di rata kanan. Beda dengan currency tadi yang ratanya sama-sama di tengah semua. Kita coba ya untuk accounting. Nah, akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, setelah kita accounting, kita masuk ke menu di number selanjutnya, yaitu tanggal. Kita blok dulu di tanggalnya sini. Nah, kita lihat di sini setelah accounting yaitu date. Di sini ada format-format date yang bisa diedit, yaitu ada yang mintanya lengkap seperti ini dan juga ada yang bulannya itu dibaca. Kita coba dengan bulannya. Di sini kan 02, berarti nanti di sini menjadi 21 Februari. Jika tanda pagar seperti ini, artinya kolomnya kurang lebar. Nah, jadi seperti ini kalau kita menggunakan format dari date yang menggunakan format lengkap seperti ini. Oke, kita juga bisa pakai yang tahunnya disingkat, contohnya seperti ini. Nah, kita unduh pakai yang biasanya lebih suka ada bulannya bisa terbaca. Selanjutnya setelah date kita masuk ke time, jam ya. Kita coba kasih contohnya dulu. Kalau biasanya 7.30 seperti ini. Nah, ini sudah. Kita coba masuk ke format cell, bisa di kanan seperti ini. Nah, di sini setelah date yaitu time, kita bisa mengatur time yang akan muncul. Di sini ada yang sampai detiknya dan menitnya. Dari depan nanti jam, menit dan detik. Kita contohnya oke seperti ini. Akan ada 3 dari format, yaitu jam, detik, dan menit. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang presentase ya, atau prosentase. Di sini sudah siapkan yaitu diskon, yaitu 0 seperti ini. Kita masuk ke menu format cell terlebih dahulu. Oke, yaitu persentase. Yang dimaksud persentase di sini nanti kalau kita misalnya 0,1 tadi akan menjadi 10% yang akan ditampilkan. Karena di sini adalah 0,01, maka di sini nanti hasilnya akan 1%. Di sini sudah terlihat juga sudah ada contoh yang akan terjadi dan format setelah kita format. Di sini juga ada decimal place. Itu bisa kita taruh di belakang koma ada berapa angka. Jika sudah kita oke, maka hasilnya akan seperti ini, 2,40%. Oke Sobat Excel, kita masuk ke selanjutnya, yaitu tentang fraction, yaitu menuliskan angka desimal dalam bentuk pecahan. Misalnya 0,75 nanti akan menjadi 3/4. Kita coba ya, di sini 0,35, 0,75 seperti ini. Kita klik kanan atau di format cell kita masuk ke fraction. Nah, itu akan menjadi 3/4. Jadi tulisan pada desimal akan menjadi 1/4 seperti ini. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu scientific, itu adalah nomor yang biasanya kalau kita di KTP itu kan banyak ya. KTP 351 bla 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 itu. Jadi kalau banyak nanti dibacanya akan berubah menjadi huruf-huruf, ada E-nya, ada huruf terus plus. Terus selanjutnya yaitu di teks. Di sini kalau kita kasih tag untuk nomor KTP itu biasanya diubah ke format teks terlebih dahulu agar nanti penulisan datanya akan dianggap tag meskipun itu adalah sebuah angka. Jadi tidak akan mempengaruhi. Tapi kalau sudah diubah jadi tag, itu tidak bisa dijumlah atau disum atau dirumuskan yang lain lagi. Selanjutnya yaitu adalah spesial. Di sini spesial ini sebenarnya digunakan untuk mengatur tipe format tertentu atau kode pos. Kita coba lepas dulu di sini. Kita buka lagi di format cell di numbernya. Nah, di sini di spesial akan ada contohnya. Di sini juga bisa kita kasih untuk kode pos yang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah custom. Custom di sini adalah kita bisa menggunakan sesuai dengan apa yang kita gunakan atau kita perlukan untuk melakukan pengaturan format sendiri ya. Kita kasih contoh ya. Di sini kalau saya ubah ke currency dahulu, ini kan tadi accounting, kita ubah ke currency.
Nah, seperti ini. Terus kita mau jaraknya tetap ada tapi tetap bisa dijumlah dan dispasi beberapa saja. Kita masuk ke format cell, kita naikkan dahulu, kita masuk ke custom. Nah, di sini kan ada langsung otomatis diarahkan ke currency yang sudah ada. Untuk mengedit nomor di sini atau angka, kita bisa masuk langsung ke type di sini. Kita masuk di sebelahnya RP, kita kasih spasi. Nah, di sini akan otomatis jadi custom akan seperti ini. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Oke Sobat Excel, itu tadi yang di format cell number. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya format cell alignment yang kedua. Kita klik kanan dahulu ya untuk masuk ke format cellnya. Nah, setelah number di sini ada yang sebelahnya yaitu adalah alignment. Alignment sendiri itu dapat digunakan untuk mengatur atau memformat penempatan isi sel angka, huruf, dan objek ya Sobat Excel. Di sini kita akan mencobanya terlebih dahulu, yaitu dengan nomor di sini ada yang namanya tag alignment horizontal, ada yang namanya vertikal dan juga tag control. Di sini juga ada namanya orientasi. Di sini orientasi digunakan untuk memiringkan sebuah data atau tag itu sesuai dengan berapa derajat yang kita mau. Contohnya kita adalah 45 derajat seperti ini. Maka datanya akan miring seperti ini. Kita coba contoh lagi untuk yang alignment ya. Kita masuk ke format cell. Nah, di sini ada yang namanya wrap tag, shrink to fit, dan merger cell. Merger cell ini nanti untuk menggabungkan sebuah tagnya ya menjadi satu. Kita coba di rental mobil ini kan banyak terdiri dari sel. Jadi kita bisa format sel di sini, kita ambil merger cell, warp tag. Nah, di sini gunanya yang tag alignment itu kita mintanya di rata ke bawah atau tengah. Nah, kalau ada tulisan indent seperti ini, kita coba ya. Dia akan seperti ini. Di sini sebenarnya sudah ada di alignment, jadi kita tidak perlu buka lagi di klik kanan, sudah dipercepat kalau di Office 2007 ke atas. Di sini juga sudah ada shortcut dari menunya, kita tinggal klik-klik sesuai dengan pilihan kita. Baik di yang ada di orientasi ini sudah disediakan seperti ini. Kita kembalikan ke semula. Itu tadi untuk menu di alignment yang biasanya digunakan untuk memformat data dan objek di sini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke menu ketiga dari format cell yaitu font. Menu font di sini adalah pilihan format font dapat digunakan untuk mengatur atau memformat karakter huruf dari sel baik berupa huruf ataupun angka. Jika kita menggunakannya, kita juga bisa menggunakan dan mengedit yaitu jenis, besar, tanda khusus, dan warna dari font di sini ya. Oke, di sini ada font, ada stylenya, dan juga ada ukuran dari size. Di sini juga ada yang namanya effect yaitu strike through, superscript, dan subscript. Kita coba di judul ya. Kita ganti hurufnya menjadi high tower impact saja biar besar. Terus agak lebih tebal dan juga ukurannya diganti 14 dan warnanya di sini bisa diganti merah. Oke, kita coba ya. Nah, di sini warnanya seperti ini. Kita juga bisa menerapkannya pada judul. Kita masuk lagi ke format cell. Di sini kita di font, kita bisa ubah warnanya menjadi ungu terong, menjadi agak lebih besar menjadi 14, dan juga kita juga bisa di sini yang mengganti fontnya. Ya, di sini untuk mengubah jenis font, untuk stylenya kita bold atau lebih tebal, dan ini size di sini sudah ada namanya contohnya. Di sini underline atau garis bawah itu mau atau tidak. Kita coba ganti single seperti ini dan kita oke, maka hasil dari tampilannya akan seperti ini. Oke, sebenarnya di sini sudah dimudahkan juga, di font di sini sudah tersedia di 2007 ke atas juga sudah tersedia, jadi kita tidak perlu bingung-bingung masuk ke format cell yang sepertinya kita agak lebih rumit, tapi kita pahami dulu karena biasanya juga dibutuhkan keadaan tertentu. Contohnya di format ini
di instan ini tidak ada yang namanya efek, namanya strike stroke, superscript, dan subscript. Nah, yang namanya strike stroke itu garisnya dicoret seperti ini ya. Kita kasih oke. Nah, tengahnya akan dicoret seperti ini. Ini juga sudah saya bahas bagaimana cara kita membuat pangkat di Excel. Jadi sobat Excel bisa nonton video sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya adalah format border, sobat Excel. Kita coba kita kembalikan ke asalnya dulu. Format border di sini yaitu kita akan memberikan border atau kotak-kotak atau garis-garis pada yang data yang akan kita inginkan. Maksud dari border cell yang kita inginkan nanti adalah garis pembatas antara masing-masing sel ya. Oke, kita akan coba langsung masuk ke penerapannya. Sebelum kita masuk ke format border atau format cell yang terlanjutnya, yaitu kita blok seperti ini. Kita datanya ya yang mau di format cell. Baru kita klik kanan format cell, atau di sini juga sudah tersedia, yaitu di border ini juga sudah tersedia ya. Kita bisa more border seperti ini. Masuknya sama maupun di klik kanan maupun di border seperti itu. Kita masuk di format cell karena kita lagi bahas yang namanya format cell. Di sini tersedia beberapa pilihan yaitu style line, ada yang presetnya, dan juga border, juga namanya nanti color pada garisnya. Kita coba karena mau garis putus-putus semua, kita klik sini ya, warnanya kita ganti dengan merah. Nah, di sini kalau outline-nya dikasih maka hasilnya tentunya seperti ini, dan kalau di plus maka semuanya akan mengikuti pada contoh di sini. Oke, kita coba contohnya ya, kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lihat lagi ke format bordernya ya. Kita jelaskan sedikit demi sedikit. Ini adalah untuk color dan ini untuk style garisnya. Jadi kita kalau contohnya kita yang hilangkan di samping kanan, maka yang hanya yang kanan saja di sini. Di sini tidak ada merahnya kan sobat Excel? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang menu format cell yang terakhir, tapi bukan yang terakhir karena di sini ada yang namanya fill. Di sini fill kita adalah memberikan warna pada sel yang terpilih atau sesuai yang kita klik. Oke, kita coba kasih ubah warna di sini. Kita ada yang kuning ya, kita coba kuning. Kita oke. Nah, di sini sebenarnya juga sudah ada yang namanya color pane, fill color, dan juga font colornya. Di sini juga sudah tersedia, jadi tidak perlu lagi masuk ke format cell. Di sini kita sudah tersedia, sobat Excel. Oke, yang terakhir yaitu adalah protection. Nah, di sini ada yang namanya menu protection. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di contoh sebelumnya, yaitu membuka dan mengunci sel dan sheet di Excel. Jadi sobat Excel bisa lihat contohnya di video sebelumnya. Di sini saya jelaskan secara singkat. Kalau kita log ini dicentang, maka semua selnya itu adalah dicentang. Jadi kalau kita kasih password itu tidak bisa diedit. Sedangkan kalau centangnya itu hilang, itu kita bisa sel tertentu itu bisa diedit. Lebih lengkapnya silakan sobat Excel tonton video saya tentang membuka dan mengunci sebuah sel. Oke sobat Excel, itu tadi seputar tentang penggunaan dari format cell. Jadi jika sobat Excel masih punya pertanyaan, silahkan untuk coret-coret di kolom komentar. Oke, bagi sobat Excel yang suka dengan video ini bisa di like dan di share. Jangan lupa untuk subscribe videonya bagi sobat Excel yang baru menemukan channel Bengkel Excel. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.